Kira-kira Pak Sulaiman atau Pak Rahab dalam hidup ini yang Pak Sulaiman syukuri dalam sudah paham Quran ini, udah ngerti isi Quran gitu ya, makna bersyukur. Yang Cak Sulaiman syukuri apa? Ya yang disyukuri ya nikmat dapat. Ya yang Cak Sulaiman syukuri pertama kali dalam hidup ini sejak kenal memahami Al-Quran ini, apa yang disyukuri pertama kali? Apa? Jawab aja. Nggak, kan salah nggak apa-apa. Nggak saya pusapin. Ya apa yang disyukuri itu? Ya disyukuri ya dipertemukan dengan istilahnya dipertemukan dengan orang-orang yang membawa kebenaran itu loh kan. Itu yang meluruskan untuk lu jangan pakai otak pikir-pikiran. Enggak, ya memang itu kan. Tuh. Apa bersyukur ya istilahnya diberi kepahaman istilahnya gimana kita hidup gitu loh kan. Oke. Untuk menjalani kehidupan. Nurut yang sudah kau pahami selama Al-Quran gitu. Wahyu apa yang syukurin Nabi ini? Setelah kenal Al-Qurannya, setelah kau paham Quran ini, bersyukur kita udah tahu kita, oh ini yang kita kerjaan salah, oh ini. Cuma gitu aja, Cak. Jadi udah pahamnya gitu, oh kita harus berbuat baik gitu kan, banyak gitu kan, harus menghargai pendapat orang lain, harus apa namanya tuh, ini kan kekurangan ruang untuk opini, pemikiran masing-masing, ya kan? Bukan nih pengertian, oh setelah aku kenal Quran ini, aku udah bersyukur apa yang saya syukuri. Ini macam-macam. Apa yang disyukurin selama kenal Quran di Palembang sampai sekarang ini, sampai Quran masuk ke Pekanbaru dan lain-lain, dalam nikmat Tuhan tuh apa yang harus syukurin pertama kali? Banyak kan? Ya satu aja yang pertama, yang menurut Pak Rahab itu, menurut aku beli bebas kan Tuhan masing-masing. Yang pertama itu saya lebih berani berbuat. Berbuat. Terus yang kedua itu dapat ketenangan gitu. Jadi dalam arti apa yang mau kita kerjakan, mau berbuat sama Allah, ya mudah-mudahan bisa tembus. Oke, satu, ya kan? Kan dari sini aja sudah 3 orang berbeda cara bersyukurnya. Menurut siapa? Menurut diri kita. Menurut keinginan kita, diri kita. Nah kan itu kan. Iya. Pasti ketika kebicaraan ikhlas murni, pasti kamu menurut kamu masing-masing. Iya. Menurut kamu yang kamu dapat, gitu kan? Seperti, boleh apa? Selama kenal Quran, ya kan? Terus sampai sekarang, apa yang disyukuri dalam hidup ini? Rasa terima kasih dengan Tuhan itu, yang harus disyukuri. Bersyukur sudah terbangun kesadaran. Udah. Selama ini kita minta selalu doa Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, tapi nggak ngerti. Jadi sekarang alhamdulillah sudah diperlihatkan wujud dari siratal mustaqim itu jawabannya kan nggak sebenarnya senang tang lain. Jadi bersyukur dengan apa? Satu kalimat aja. Apa syukurnya? Bersyukurnya yaitu belajar berbuat untuk sampai ke sini. Kan udah beda lagi lah, 2, 3, 4 ini. Satu aja bersyukur, apa yang pertama kali disyukurin? Setelah kita mendapatkan sebuah kepahaman itu, apa bersyukur kita syukurin? Satu aja. Apa? Dengan kesadaran itu mendorong kita untuk berbuat. Oke. Berarti bersyukur karena sadar. Dengan bersyukur sadar gitu loh. Sadar. Selama ini nggak pernah sadar gitu kan. Kesadaran ya. Ya kan seperti itu. Nah, dari 3 pertanyaan ini, ya kan. Satu soal tapi 4 jawaban yang berbeda. Menurut Tuhan masing-masing. Dan menurut apa yang terbentik dalam pikiran masing-masing. Benar kan? Benar. Ya kan? Seperti itu. Ya namanya manusia kan berbeda. Dapat apa yang dia dengar, apa yang dapat informasi, maka itulah yang dia syukurin dari hasil dengar. Oke? Tuh. Ya kan? Kalau kita dapat sesuatu di luar dari kita, itu bersyukur. Dapat informasi atau dapat ilmu atau dapat Quran, itu pada diri kita apa di luar kita? Di luar. Yang kita syukuri diri kita apa di luar kita? Di luar. Kamu bersyukur mendapatkan Al-Quran itu dapat dari luar apa dari dalam? Dari luar. Hah? Dari luar. Dari luar ini. Kalau dapat rezeki itu dari luar apa dari dalam? Dari luar. Dari luar.
pertama yang harus kita syukuri itu yang pada diri kita, bukan di luar kita. Boleh nggak Pak Ustadz di luar kita? Boleh. Kan tarapan bersyukur ke macam-macam. Tapi bersyukur pertama kali sebelum yang belum Tuhan beri apa-apa, kamu syukuri yang ada pada dirimu sendiri. Di mana lawatnya? Ya kan? Kamu belum mengenal Al-Quran, kamu belum mengenal iman, belum mengenal Islam, apa yang disyukuri? Lalu baca, ya kan? Saya ingin nyari lagi, ya kan? Ya kan? Tuhan sudah titip sejak awal, sejak kehidupan. Ya, surat 16 ayat 78. Surat 16 An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi, sebelum kau tahu tentang sesuatu, ketika keluar dari ibu, apa yang pertama disebut? Pendengaran. Nah, telinga, hati. Pendengaran, Penglihatan dan hati. penglihatan. Kalau kau berbicara Al-Quran, itu baru. Bicara Islam, baru. Bicara petunjuk, itu baru. Bicara sedekah, itu Baru. apa yang belum kamu tahu, kamu harus syukuri? Pendengaran. Apa lagi? Pendengaran, Terus? penglihatan, dan hati nurani. Ini yang kata Tuhan bersyukur. Syukur. Karena yang ini sedikit orang bersyukur. 32 ayat 32 As-Sajdah ayat 9. Karena hari ini banyak orang bersyukurnya di luar dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sajdah ayat 9. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkannya roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Siapa yang bilang? Tuhan. Jadi ada nggak orang bersyukur ini? Sedikit. Kalau Tuhan ngomong sedikit, Sedikit. ya nggak paham. Apa lagi? Ya kan? Surat 23 Al-Mu'minun ayat 78. Al-Mu'minun ayat 78. Dan Dialah yang menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Hah? Yang bilang siapa? Tuhan. Banyak orang tahu. Sudah. Hah? Tidak. Tadi kamu kan kebebasan untuk bersyukur. Ya kan? Kalau Bu Lina tanya, saya bersyukur, alhamdulillah. Sadar itu dari mana sumbernya? Luar. Terus? Penglihatan. Karena banyak orang punya telinga, punya pendengaran, profesor, dokter, cuma nggak sadar dia. Karena ngapa? Karena pendengaran, penglihatan nggak ada Tuhan sama sekali. Karena nggak pernah syukurin. Kata Allah Sedikit. sedikit. Ya kan? 45 ayat 23. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jasiyah ayat 23. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberi petunjuk selain Allah, membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Disuruh pelajaran. Tuhan, banyak orang pintar, banyak orang tahu agama, banyak orang paham Quran, mengerti kursi Quran, bolak-balik isi Quran. Tapi permasalahannya pendengarannya, penglihatannya, matanya dikunci. Karena dia
mempertuhankan di luar dari itu. Ya. Kalau pendengaran kita, penglihatan yang kita lihat, ya, terus masuk ke dalam buat akal pikiran kita, tidak ada Tuhan, ya, maka sesat kita. Karena pintu untuk keluar masuk neraka manusia itu, karena 3 ini dikunci oleh Tuhan. Maka manusia itu kebanyakan masuk neraka dari 3 hal ini. 179. Ke 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Orang yang Lengah. Jadi kita harus syukuri dalam hidup ini sebelum hal yang suatu apapun. Apa? Pendengaran, Terus penglihatan, dan apa hati. beda pendengaran dengan telinga? Telinga Alat yang disyukuri apa? pendengaran. Kalau kamu dengar sesuatu yang tidak enak dengan telingamu, kamu syukurin. Pandang pendengaran itu positif, walaupun tidak enak dengan kamu. Terus selalu berpositif, ya Allah terima kasih. Dengar yang tidak baik. Nah, penglihatan itu dengan adanya Mata. ketika kamu sudah bisa mengukur penglihatan mata, baik yang baik maupun yang buruk, kamu memandangnya energi yang positif, maka hasilnya bunga terus. Saya, kamu melihat dengan orang-orang yang ke masjid sembahyang, kamu lihat senang. Kamu lihat orang ke gereja senang, ya kan? Seperti itu. Kamu melihatnya positif, itu cara bersyukurnya. Nah banyak orang buka pintu ini nggak pernah disyukuri, akhirnya semua yang dia dengar, semua dia yang lihat, akhirnya masuk ke dalam hati, semuanya negatif. Akhirnya hatinya selalu kotor, ya kan? Seperti itu. Nah kita pingin pendengaran kita pendengaran Tuhan, kita pingin lihat penglihatan Tuhan, agar hati kita terpelihara oleh Tuhan. Nah pintu murni dimulai dari ini, pendengaran, penglihatan, hati. Sang Maha Murni. Nah, kembali ke murni tadi. Tunggu dulu, Ja. Pertanyaan. Berarti cara mensyukuri pendengaran, penglihatan dan hati bagaimana? Cara bersyukur kita. Jadi apa yang kamu lihat, baik dia negatif maupun positif, tidak ada keinginan sama sekali. Ketika ada sesuatu yang kita lihat, ya kan, membuat hati kita terdenyut, ada orang kelaparan, lu bantu. Karena bersyukur apa yang kau lihat, ya kan? Seperti itu. Ada orang berita datang kepadamu lewat pendengaran, tolong dong saya. Selama lo mampu, lo bantu. Cara bersyukur, terima kasih Tuhan, karena dengan pendengaranmu ada teriakan. Seperti itu. Maka manusia itu ketika dia lahir pertama kali, bayi itu kalau sudah bayi lahir dari emaknya, pertama kali itu diapain tuh oleh orang tuanya? Diajanin. Hah? Diajanin. Jadi yang kamu dengar, yang kamu lihat hanya Allah. Apa? Hanya Allah. Allah itu apa? Tuhan. Tuhan itu apa? Kasih sayang. Jadi kalau kau melihat orang kasih Sayang. apa yang kau dengar kasih? Kasih sayang. Itu aja. Ya. Nah, apa yang
apa yang kau riadokan, apa yang kau olah pendengaran, penglihatan tadi, kasih sayang tadi, itu masuk ke, maka di dalam hatimu terdapat kasih sayang, maka timbul rasa. Oke? Apa? timbul rasa. Rasa. Nah, sekarang ini. Orang yang terisi Tuhan, rasanya. Rasa Tuhan. Kau pengen tuh nggak? Saya ini punya rasa Tuhan nggak? Waktu itu saya ke Muara Jambi, satu mobil dengan Cano. Terus saya tanya dengan Cano, Cak, bagaimana rasanya Tuhan itu? Aku pengen belajar cita rasa Tuhan. Cita rasa Allah gitu. Kita kan tahu Allah itu kasih sayang, rasa. Kita juga tahu bahwa Tuhan itu tahu bisikan hati. Ini biar mengetahui nanti kalau sudah ini pendengaran, penglihatan sudah terisi Tuhan, kamu bisa deteksi orang lagi apa dia. Bagaimana ini dilatih gitu loh, ya kan? Salah satu kita bersedekah itu hasil yang kita lihat. Akhirnya timbul rasa. Itu olah pertama hasil kita lihat, ya kan? Ada orang kelaparan, kita nggak mampu nolong dia, rasanya yang selalu itu rasa. Itu bentuk olahraganya ya, bentuk latihannya. Itu baru. Nah, itu cita rasa Tuhan. Setiap manusia itu pasti punya rasa itu. Ini lebih dalam lagi cita rasanya sampai ke dalam hati, ya kan? Misalnya Bu Ayu tadi. Orang ini, kalau saya ngomong dengan mulut saya, kira-kira rasa orang ini enak apa enggak? Gitu. Ya kan? Jangan sampai omongan saya ini bikin orang enak. Dosa yang tidak kita berpoya-poya dengan dosa dengan mulut kita. Padahal mulut kita merasa tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah, tapi buat orang itu menyakitin. Tapi kalau kita mempelajari rasanya manusia, rasanya orang itu, kita tidak mudah berbicara mulut seenaknya saja. Nah, bagaimana mengolahnya gitu loh, agar rasa Tuhan itu sangat kasih sayang itu tadi, kasih sayang Tuhan itu punya rasa sekali luar biasa. Suatu ketika saya di mobil dengan Cak Nur itu, bagaimana saya ingin menjadi cita rasa Tuhan, ya, di mobil kita. Di suatu desa ada anak sekolah satu keluar dari sekolah itu zaman sekolah SD gitu ya. Namanya desa, ada yang bersepeda, ada yang jalan kaki gitu ya. Terus Jan bilang gitu, Jan, coba kamu lihat itu anak sekolah, ada yang bersepeda, ada yang jalan kaki. Ya. Teman sekolahnya itu. Ada anak kecil tuh yang berjalan, ya kan? Terus ada temannya lagi yang bersepeda. Kira-kira anak kecil yang berjalan tadi, rasanya kepingin nggak punya sepeda seperti kawannya yang bermain tadi? Saya bilang dengan cara, ya kepingin aja. Ya kan? Anak kecil itu kepingin seperti itu. Anak kecil yang kan, seperti kawannya naik sepeda tadi, ya kan? Iya, Cak, kepingin. Sampai ke sana Tuhan tuh, terus setelah saya, ya kan? Kalau kau sudah bisa sampai ke sana, ya kan? Tuhan itu tahu bahwa anak kecil itu kepingin bersepeda. Nah, Tuhan itu sampai ke sana ketahuannya. Berarti kalau kau pengen cita rasa Tuhan, kau lebih banyak belajar menyelami perasaan orang lain. Berarti punya rasa empati, nah. Ya itu bahasa ininya. Jadi cita rasa orang lain itu gini, perasaan orang lain. Ya kan? Nah ini kalau nggak cita rasa orang lain itu kan dimulai dari apa yang kita lihat, apa yang input yang kita lihat, apa yang input kita dengar. Ya kan? Nah ketika kita lihatnya dalam bentuk Allah dia kasih sayang, apa yang kita dengar dalam bentuk risetnya kasih sayang, maka di dalam ini akan tertanam rasa kasih sayang. Dan lama-lama kalau diolah, dia akan mengetahui rasa orang lain. Maka Tuhan mengetahui bisikan hati orang itu. Ya. Terus orang ini bilang,
Cak ini tahunnya nih isi hati saya. Padahal udah kutanyakan caranya ini. Nah ini butuh diolahragakan. Apa? Ya olahraga itu kan berarti latihan. Nah untuk belajar pendengaran, penglihatan, ya hati itu dimulai dari pendengaran, penglihatan, terus dijaga, ya kan. Nanti biar rasa ini berbunyi gitu loh, ya kan, seperti itu. Nah orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, itu ini tinggi, ya kan. Nggak usah pergi, rasanya nggak bagus, ya. Nah, ntar lagi tamu datang tuh, kata orang ini. Karena ngapa? Rasanya sudah ada. Kok Pak Yai ini sakti gitu? Karena dia sudah ada bisikan sini, betok pintunya sini. Ntar lagi kakakmu datang tuh. Bener kakaknya datang. Karena ngapa? Rasa kakaknya itu sudah betok di sini. Bukan sakti. Karena cuitan tahu seperti itu. Nah, kalau ini diolah terus menjadi sesuatu kemurnian, nanti dalam sesuatu apapun, ya kan, itu kita ngomong dengan Tuhan, ya, ngomong dengan Tuhan. Kodenya setiap mau datang tamu dikasih tahu oleh kupu-kupu. Nah itu baru tanda, itu namanya Datang, udah berkeliaran di dapur. ya kan, melihat, ada ngelihat tanda-tanda dengan mata, melihat tanda kuat, itu namanya kode, ya kan. Kupu-kupu itu kalau hitam punya caucan, kalau merah agak kuning ini tamu ini. Nah, makanya jangan kupu-kupu itu tamu, benar tuh orang. Nah dia melatih dari bentuk penglihatan. Ini udah main dalam nanti, dari pendengaran, dari penglihatan nanti masuk ke dalam, ya kan. Apa yang di dalam hatimu itu diwujudin. Ntar lagi nih, kayak gini. Hujan. Ya. Karena bisikannya hujan rasanya.